Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kali ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Halo Dokter, dan kali ini bersama saya Roza Holila. Seperti biasa kita akan membahas tentang seputar kesehatan, dan kali ini mungkin kita akan membahas tentang salah satu penyakit yang menjadi momok atau ketakutan oleh para kaum wanita nih ya, yaitu adalah kita akan membahas tentang kanker serviks. Dan hari ini kita akan mengkulik lebih dalam lagi mengenai apa itu kanker serviks dan mungkin bagaimana cara pencegahan dan mendeteksi dini nih agar meminimalisir kaum wanita untuk terkena kanker serviks itu sendiri. Dan hari ini kita sudah bersama Dr. Uci Elisa, spesialis OBGYN. Halo, selamat. Halo Mbak Roza. Selamat datang dokter, terima kasih sudah mau mampir ke sini ya dokter ya. Gimana sama-sama. kabarnya dokter? Baik, makasih juga udah mengundang saya dari RSCA Zahra. Oke, ini dokter nih salah satu dokter spesialis OBGYN di RSIA Azhara Kota Palembang ya dok ya. Iya. Nah ini mungkin sebelum kita membahas lebih dalam nih ya dok, bagaimana pendeteksi dini dan lain sebagainya, kita pengen tahu dulu nih dok, kanker serviks itu sebenarnya apa sih dok? Jadi kanker serviks adalah kanker yang mulanya tumbuhnya di serviks. Kanker itu nama lainnya tumor ganas. Jadi tumor itu ada dua, tumor jinak, tumor ganas. Segala bentuk benjolan yang seharusnya nggak ada di tubuh kita ada, itu namanya tumor. Oke. Nah kalau ada tumor kita harus pastiin dulu itu jinak atau ganas, karena treatmentnya beda. Kalau jinak ya santai nggak apa-apa, tapi kalau ganas kita harus cepet-cepet terapi. Nah kanker ini adalah tumor ganas. Ya. Serviks itu adalah nama orang awam itu namanya mulut rahim. Mulut rahim. Iya, leher rahim, mulut rahim. Jadi rahim itu ada mulut rahim, ada badan rahim. Nah, serviks itu mulut rahim. Jadi ibaratnya kalau ular itu ada mulutnya, ada badannya. Nah, mulutnya itu serviks. Jadi kanker serviks adalah kanker tumor ganas yang awalnya tumbuh di serviks, ya, di mulut rahim, tapi bisa menyebar karena sifatnya ganas itu salah satunya adalah nggak cuma di situ, dia nanti tumbuh kemana-mana. Itulah ganas. Ini berarti kanker serviks itu yang berada di dinding mulut rahim seperti itu ya? Iya betul, awalnya di situ. Oke, nah ini apakah kanker serviks itu berarti sama dengan kanker rahim dok? Beda. Oh beda, Iya. oke. Nah ini bedanya di mana nih dok? Ya jadi kalau tadi saya sebutin tadi ya, jadi di rahim itu ada serviks, mulut rahim, lalu ada otot rahim namanya miom ya, miometrium. Lalu ada endometrium. Nah, kanker rahim itu ya endometrium itu. Di bagian dalam. Jadi dinding rahim itu ada dinding bagian dalam namanya endometrium, ada dinding yang luar itu namanya otot rahim, miometrium. Kanker rahim, kanker di endometrium itu, di dinding bagian dalam. Sedangkan kanker serviks di ujung, yang di mulutnya itu beda. Oke, ini berarti kalau dari penempatannya aja udah beda seperti itu ya dok? Lokasi. Nah ini cuma kurang mulutnya aja, mulut rahim, kanker rahim. Oke. Beda ya dok ya, di tempatnya beda gitu. Nah ini kalau, tapi berdasarkan menurut dokter, apakah lebih ganas lah kanker serviks atau kanker rahim nih dok? Jadi kalau keganasan ya ganas, sama-sama ganas. Cuman ya sayangnya kanker rahim ini sebagai penyebab kematian terbanyak. Oke, keberapa ya, untuk itu, wanita yang kedua. Oke, di Indonesia dok? Iya di Indonesia. Kalau di dunia? Kalau di dunia ya kanker serviks ini tingkatnya yang kelima. Jadi kematian sebetulnya kanker rahim ini kan bisa dicegah. Cuman karena ketahuannya stadium lanjut untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, jadi kan kemungkinan menyebabkan kematiannya semakin tinggi. Oke. Nah ini tadi dokter sempat bilang juga di negara berkembang, berarti apakah memang kanker serviks ini paling banyak di negara berkembang atau bagaimana dok? Ya sebetulnya bisa dibilang begitu, karena kalau di Indonesia kan kedua ya, sedangkan di dunia itu dia di urutan kelima, gitu, kelima keempat. Oke, itu kenapa nih dok? Di negara berkembang lebih banyak orang yang terkena kanker serviks? Ya karena jadi gini, kanker serviks itu sebetulnya bisa dicegah. Sebelum terjadinya kanker serviks itu ada namanya lesi prakanker. Ibaratnya kalau orang nikah ada pranikah. Ya menuju nikah tapi belum. Ya. Jadi bisa dicegah tuh, bisa nggak jadi. Ya. Berarti sebelum jadi kanker udah bisa dicegah. Untuk negara-negara maju itu sudah bagus. Deteksi dininya udah bagus. Terus preventif primernya vaksinasi udah bagus, sudah dijalankan gitu ya. Jadi mereka juga awareness
mereka lebih mengetahui soal itu tuh banyak ya, pengetahuan pendidikannya ya. Jadi sudah terdeteksi sejak sebelum jadi kanker gitu. Karena kanker serviks juga salah satunya dia baru ketahuan kalau udah stadium lanjut ya, sudah terlambat. Pengobatannya juga semakin sulit. Jadi ya kemungkinan survival rate-nya juga rendah, semakin rendah ya karena udah terlambat. Jadi ya kematiannya juga semakin banyak. Oke, ini berarti kenapa dari negara berkembang yang paling banyak karena memang pelayanan kesehatannya masih kurang seperti itu ya dok ya? Iya, pengetahuan masyarakatnya juga kurang. Bahwa penting untuk melakukan deteksi dini ya sebelum terjadi kanker kita harus obatin gitu ya. Oke, nah ini kali ini kita juga mau edukasi pemirsa TVRI Sumatera Selatan nih dok, penyebab utama dari kanker serviks itu sebenarnya apa sih dok? Apakah karena virus atau karena apa nih dok? Ya, jadi istimewanya tuh penyebabnya ini adalah karena virus. Jadi kalau virus, tahu kan virus itu kan tergantung daya tahan tubuh kita, betul kan? Jadi kita bisa cegah tuh dengan meningkatkan daya tahan tubuh, dengan melakukan vaksinasi. Jadi vaksinasi itu maksudnya adalah kita memberikan kuman atau virus yang sudah dilemahkan ke tubuh kita. Lalu tubuh kita nih latihan nih ngelawan dia. Jadi ketika virus sesungguhnya datang, dia nggak mengakibatkan kesakitan yang berarti kayak COVID dulu kan ya. Jadi dilulukan supaya vaksin dulu ya, supaya nanti kalau kena dia nggak terlalu berat. Udah kebal gitu ya? Ya sudah ada tentaranya untuk melawan. Nah ini artinya apakah semua kaum wanita ini akan beresiko terkena kanker serviks atau bagaimana dok? Ya semua wanita beresiko kanker serviks. Jadi sebetulnya virus HPV itu di mana-mana. Iya, cuman dari 100% orang terinfeksi virus HPV, 85% itu sembuh, cure. Sisanya itu tergantung dianya ya, tergantung itu namanya faktor resiko, tergantung dari daya tahan tubuhnya ya, terus gizinya bagus apa enggak, perokok atau enggak, terus juga apakah dia sering cervicitis, radang, penyakit gitu ya. Jadi kalau badan kita udah lemah, diserang bakteri, terus diserang virus lagi kan tambah lemah. Kayak gitu. Jadi tergantung itu sih. Jadi kalau dia kalah akhirnya karena daya tahan tubuhnya kalah, nah sekitar 2-3 tahun dia akan berubah menjadi lesi prakanker. Udah masuk ke tahap selanjutnya seperti itu dok? Iya, lesi prakanker itu. Nah ini artinya selain menjaga imun tubuh, kanker ini alurnya dia gimana nih dok? Sampai seseorang wanita itu bisa terkena kanker serviks? Ya, alurnya pertama gini. Jadi ada sel normal di serviks ya terinfeksi virus HPV. Ya. Tergantung daya tahan tubuh tadi yang aku sebutin ya. Kalau dia kuat, hilang ya, sembuh. Tapi kalau enggak dia akan dorman di situ, tinggal di situ dan mengakibatkan sel normal ini jadi sel abnormal, jadi bermutasi, jadi error. Jadi pertumbuhannya jadi misalnya 5 lapis jadi 10 lapis gitu, berlapis-lapis. Lalu itu namanya lesi prakanker. Nah, lesi prakanker ini ada 2, low grade seal dan high grade seal. Low grade maksudnya ringan dan high grade tinggi ya. Nah itu dari low grade nanti berubah jadi high grade atau balik bisa low grade, ya jadi sembuh. Ya, low grade bisa turun. Nah kita harus tahu tuh dari situ. Jadi kalau udah lesi prakanker kita obatin, ada obatnya, kuratif. Itu namanya pencegahan tersier. Vaksin itu pencegahan primer, ya. Screening itu pencegahan sekunder, ya. IVA tes, pap smear gitu ya. Tersiernya adalah udah terjadi lesi prakanker ini kita obatin supaya nggak jadi kanker. Nah ini terkena virusnya itu bagaimana sih dok? Seorang wanita itu bisa terkena virus tersebut? Jadi virus ini virus kan dia beda sama makhluk hidup lainnya. Jadi dia ada DNA, RNA ya. Nah virus itu cuma DNA atau RNA saja. Dia cuma bisa hidup kalau ada cairan tubuh gitu atau skin to skin contact. Jadi ada manusia dengan manusia kontak baru dia bisa membuat kesakitan. Gitu caranya gitu. Ini berarti memang kalau virusnya udah masuk ke tubuh baru bisa menyebabkan kanker tersebut seperti itu ya dok ya. Skin to skin contact artinya ya harus berhubungan seksual ya. Karena kan serviks itu di dalam setelah dinding vagina mentok itu serviks. Berarti jadi harus sekitar 7 cm 6. Jadi harus ada hubungan
Ada seksual kegiatan di situ. seksual seperti itu ya, Dok ya. Iya. Berarti ini kanker serviks bisa kita artikan akan terkena untuk Orang yang sudah pernah melakukan kegiatan Hubungan seksual. Ya makanya vaksinasi kan dielulukan untuk anak-anak SD kan? Iya, yang sudah ada programnya digratiskan. ya. Iya, kelas 4, kelas 5 sebelum mereka terkena si virus HPV ini. Oke, Iya. nah, Kayak ini vaksin bayi ya, BCG, polio. Betul. Ya, sebelum terkena bakteri atau virusnya itu kita kasih vaksinnya dulu. Udah dicegah seperti Iya, itu. udah dilatih dulu. Jadi ketika nanti datang virus yang sebenarnya dia kebal gitu. Oke, seperti kata dokter, kalau misalkan sudah divaksin, nanti dia tubuhnya akan kebal dan bisa melawan virus Iya, tersebut ya, betul. Dok ya. Dan kalah gitu. Dan kalah. Jadi nggak usah takut ya. Sebetulnya balik ke daya tahan tubuh kita juga. Oke. Vaksin itu penting. Oke, nah ini berarti kanker serviks itu untuk wanita yang belum melakukan hubungan seksual berarti tidak beresiko seperti itu, Dok? Iya, tidak beresiko. Karena Baru beresiko setelah pernah melakukan hubungan seksual. Sehingga disarankan 3 tahun ya, maksimal 3 tahun ditungguin tuh setelah hubungan seksual yang pertama itu seharusnya sudah melakukan screening pap smear oke. itu. Jadi kalau tadi mbaknya rentan- nih nikah tahun ini Oke, ya ditungguin nih maksimal 3 tahun periksa lakukan pap smear. Oke, itu memang harus 3 tahun dulu atau kalau secepatnya boleh nggak sih, Dok? Boleh, ada yang lebih cepat lagi yaitu oke. periksa ada nggak virusnya. Oh, Lebih canggih oke. lagi. Lebih Jadi canggih lagi ya. kalau screening itu kan ya pap smear itu kan melihat sudah terjadi perubahan. Perubahan di selnya kan, di selnya sudah terjadi abnormalitas kan. Itu kan butuh waktu yang tadi aku bilang ya. Kalah terus butuh waktu sekitar 2 sampai 3 tahun. Makanya Betul. disaranin pap smear biar ketahuan ya. Tapi kalau HPV itu sendiri bisa langsung dicek. Oh, Kayak kita oke. dulu zaman Covid langsung dicek ya, di swab langsung tahu iya, gitu ya. Iya, Oke, gitu betul oke. di swab. Nah, ini swabnya di vaginanya dibuka ya, di swab di porsionya, di serviksnya itu. Oke. Terus itu ada 2 macam untuk periksa bahwa oke ini ada dan high risk gitu. Ada dan dia low risk beresiko gitu. atau enggak seperti itu ya, Iya, Dok ya? karena HPV ini kan ada yang high risk, ada yang low risk. Nah, penyebab kanker serviks itu yang high risk. Oke, 70% itu oleh tipe 16 dan 18 high risk. Ada juga tipe lainnya itu ada yang 31 ya, 33, 45, 52 sama 58. Oke. Makanya sekarang ada Gardasil 9. Apa itu, Dok? Jadi dia sampai 7 itu yang aku sebutin high risk 7 itu dan 2 yang low risk. Kutil kelamin, penyebab kutil kelamin itu yang low risk. Oh, oke. Gitu. Kalau dulu kan ada yang quadrivalen ya, dua high risk, 2 low risk. Duanya itu ya tadi yang aku sebutin 70% penyebab kanker serviks. Tipe 16 18 sama tipe 6 11 yang low risk. Oke, ini berarti kalau misalkan untuk kaum-kaum muda yang baru menikah bisa langsung deteksi dini ke dokter apa nih, Dok? Ke dokter spesial obgyn langsung gitu ya? Betul. Kalau untuk sedini virusnya bisa di laboratorium. Di laboratorium. Iya. Oke. Nah, ini kanker serviks kan seperti yang kita ketahui ada stadium-stadiumnya seperti itu ya, Dok. Ini Iya. boleh diceritain nggak sih, Dok? Stadiumnya nih seberapa parah dan bagaimana perkembangannya dari 1, 2, 3, 4 itu bagaimana, Dok? Oke. Jadi sama ya seperti kanker-kanker lain itu ada stadium 1, 2, 3, 4. 4 itu yang paling parah. Artinya sudah sampai ke organ jauh. Ya, jadi posisinya kan di serviks, di rahim, di mulut rahim ya. Dia itu bisa sampai ke hati, ke paru-paru, ke otak, itu udah organ jauh, itu namanya metastasis jauh ya. Itu stadiumnya 4. Nah, stadium awal itu untuk kanker serviks itu stadium 1. Ya, mentok-mentok 2A. Stadium 2, 3, 4 itu lanjut. Nah, ini yang baru bergejala. Stadium 1. Stadium 1 untuk kanker serviks itu ada 1A, 1B. Oke, ada pengelompokannya lagi. Iya. Oke. 1A juga dibagi lagi jadi 1A1, 1A2, Oh, 1B1, 1B2. Itu Nah, lalu gimana 2. tuh, Dok? Tingkat keparahannya bagaimana tuh, Dok, kalau kategorinya banyak banget gitu? Iya, itu jadi ada kategorinya jadi kurang dari 5 mili, lebih dari 5 mili, oke. tidak lebih dari depth-nya, lebarnya gitu ada kategorinya sendiri. Jadi yang paling bisa diselamatkan rahim kan ada banyak yang nanya nih kalau udah terkena kanker serviks masih bisa punya anak nggak? Iya, Gitu itu ya. jadi pertanyaan banyak orang ya, Dok ya. Ya tergantung kalau 1A1 masih bisa Oh, karena oke. kita pilihannya adalah konisasi. 1A2 konisasi atau ya simple hysterectomy udah nggak bisa lagi dong. Simple hysterectomy itu angkat rahim.
Jadi sedini 1A1 yang paling atas. Setelah itu udah nggak bisa lagi. Oke. Gitu. Ini di stadium berapa nih dok? Kanker rahim itu rahimnya harus diangkat tuh di stadium berapa dok? Ya, jadi sebetulnya terapi, itu kita ngomongin terapi nih kalau angkat rahim gitu. Terapi untuk kanker serviks itu ya yang utama tergantung dari derajatnya itu stadiumnya ya. Jadi ada sinar. Sinar. Ya, atau radioterapi, ada surgery atau angkat rahim kayak gitu ya dengan kandung telur dan sebagainya. Untuk kita menetapkan ini mau di surgery atau mau di kemoterapi, radiasi, itu tergantung dari jadi intinya kalau dia dengan diangkat bisa bersih, ya kita pilih ngangkat dong. Tapi kalau kita ngangkat cuma bakal tambah parah, kita pilih radiasi, kayak gitu. Jadi kalau itu malah yang pilihan angkat itu adalah yang masih tinggi-tinggi, masih rendah itu ya, 1A2 gitu. Karena takut biar nggak makin menyebar seperti itu ya dok? Iya, karena kan kalau kita buka, itu bisa nyebar dia karena manipulasi kita. Makanya kalau kita mau angkat pun sebaiknya per laparoskopi, jadi nggak dibuka gitu perutnya, tapi pakai alat aja, pakai alat kecil, kita angkat rahimnya satu-satu, itu berat itu. Kadang sampai 6 jam untuk kerjain itu, karena kita harus hati-hati jangan sampai spill kemana-mana gitu, jadi malah tambah stadiumnya malah naik. Oke, ini keren sekali dan kita akan membahasnya lebih lanjut lagi ya dok ya setelah ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di TVRI Sumatera Selatan. Aku adalah satu dari jutaan suara di daerah ini. Suara yang punya cerita, harapan, dan impian. Nah, mati gas nih. Ai, kemana mencari? Setiap kita punya cerita yang lain dan berbeda-beda galau. Oh, tidak. Latar belakang tidak membatasi untuk bermimpi yang sama. Namun, kita semua memiliki harapan yang sama, masa depan yang lebih baik. Dengan satu suara, kita bisa membuat perubahan. Setiap suara adalah kisah. Setiap kisah adalah harapan. Harapan untuk masa depan. Nah, pilkada, waktunya kita juara ke masa depan kita. Datang ke TPS dan gunakan hak pilih Anda. Terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan, Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter, dan kita tadi sudah membahas apa itu kanker serviks ya dok ya, dan sekarang kita mungkin akan membahas tentang gejala awalnya nih dok. Gejala awal dari kanker serviks ini bisa dilihat nggak sih dok? Ya, kalau dilihat perlu bantuan oleh dokter spesialis ya, karena lokasinya kan di dalam ya. Jadi lokasinya tuh vagina, mentok itu serviks atau leher rahim atau mulut rahim. Jadi perlu alat untuk melihatnya lesinya itu. Jadi nggak bisa dilihat, tapi kita bisa tahu ya. Misalnya gini, sehabis berhubungan kok saya berdarah. Oh oke, Gitu. berarti ada tanda-tandanya seperti itu dok? Betul. Jadi kalau lesi kalau kanker itu sifatnya gini, dia akan tumbuhnya cepet ya, dari 2 jadi 4 jadi 8. Nah itu kan butuh banyak darah asupan ya. Jadi
si kanker ini akan bikin pembuluh darah baru yang sifatnya rapuh. Oke. Jadi kalau rapuh dia mudah berdarah gitu, disenggol berdarah. Oke. Gitu jadi Sensitif ciri-cirinya. banget ya, Dok, ya? Iya, makanya kalau berhubungan berdarah atau istilahnya itu kontak bleeding itu ciri-ciri. Tapi nggak cuman kanker serviks sih kontak bleeding itu, bisa juga karena luka ya, sariawan. Karena terlalu lama terinfeksi bakteri tapi nggak diobatin, jadinya luka juga bisa. Oke. Nah, Bisa menyebabkan perdarahan pasca senggama juga oke, sih. berarti bukan kalau misalkan berdarah bukan belum tentu kanker Belum, serviks tapi seperti itu. segera periksa. Oke. Terus yang lainnya adalah keputihan bercampur merah-merah gitu ya. Jadi Oh, agak oke. ngeping-ngeping atau kecoklatan. Terus keputihannya tuh yang nggak normal pastinya. Jadi dia berbau, berwarna. Jadi keputihan tuh ada yang normal dan abnormal. Yang normal tuh jernih gitu ya. Terus dia nggak selalunya keluar gitu. Di saat-saat tertentu pas mau subur, mau menstruasi gitu. Berarti keputihan ini memang akan terjadi pada kaum wanita seperti itu, Betul. Dok? Yang normal. Yang normal. Kalau yang abnormal itu tadi ya bisa saja karena infeksi, bakteri, jamur, atau ya karena memang udah kematian gara-gara mati sel-sel normal oleh si kanker itu. Jadinya kayak keputihan gitu ya, padahal Oke. itu ya. Nah, keputihan ini apakah salah satu faktor risiko juga, Dok? Dia akan terkena kanker serviks? Betul, faktor risiko ya. Jadi keputihan itu kan diakibatkan oleh infeksi bakteri, lalu infeksi jamur ya. Jadi sebetulnya vagina kita itu memproduksi lendir ya untuk membilas si kuman-kuman ini. Oh, oke. Iya. Itu tugasnya berarti, Dok, Iya, ya? itu memang udah biasa gitu ya. Terus ada probiotik juga, ada kuman baik ya untuk melawan itu. Jadi kita kan nggak pernah harus nyuci pakai betadin kan, vagina kita nggak kan. Jadi Tuhan tuh udah menciptakan sebegitu bagusnya, jadi otomatis aja. Tapi ketika jumlah bakterinya udah kebanyakan, maka lendirnya itu jadi berubah. Jadi Oh, oke. putih, hijau, kuning tergantung infeksinya itu. Oke, nah ini keputihannya apakah cuman sebagai tanda saja atau dia sebagai penyebab juga nih, Dok? Bisa dua-duanya. Pendukung. Bisa dua-duanya, Dok? Iya, karena kalau orang keputihan itu kan artinya ada bakteri, ada jamur ya. Betul. Itu mengakibatkan selnya itu kan jadi lemah gitu ya. Oke. Jadi kayak orang batuk tuh awalnya tuh gatel ya. Lama-lama pasti berdahak gitu. Jadi awalnya cuman virus, lama-lama jadi ada bakterinya gitu. Jadi sama juga kayak sel normal di serviks, di mulut rahim itu dia diserang terus oleh bakteri, oleh jamur gitu, nggak diobat-obatin. Akhirnya kalau kena virus HPV dia jadi lemah. Oke. Jadi rentan, jadi hancur-hancuran gitu kan. Padahal sebetulnya bisa dilawan kalau daya tahan tubuhnya lagi bagus. Oke. Nah ini, Dok, kalau ngomongin tentang keputihan nih, Dok, Iya. ya, seberapa ciri-ciri keputihan yang nantinya akan mendukung seseorang itu terkena kanker serviks ini yang bagaimana nih, Dok? Biasanya dia kronis, nggak diobat-obatin. Oh, oke. Iya, Kronis seperti itu itu. ciri-cirinya seperti apa, Dok? menahun gitu. Oh, oke. Jadi kadang juga ada yang bilang enggak dok, saya nggak keputihan, tapi kalau diperiksa ada. Jadi sebetulnya keputihan itu kadang ada, kadang enggak, itu karena udah tumpah-tumpah. Oh, Ya, jadi kan oke. vagina itu panjang ya, sekitar 6 sampai 7 ya. Kalau diperiksa kelihatan, ketemu ya. Tapi kalau lagi banyak-banyaknya baru dia keluar di celana, berbekas. Oke. Berarti yang keluar itu karena memang di dalam rahimnya udah banyak seperti itu ya, Dok? Iya, bukan di rahim, di vagina. Ah, di vagina? Iya, udah banyak. Jadi baru keluar gitu. Oke. Ya, jadi kalau ketemu celana berbekas, ya udah harus curiga, minta periksa. Oke, itu Iya. berarti salah satu ciri-ciri dan tandanya. Iya, saat itu. harusnya ganti celana tuh sama seperti kita pakai celana. Bersih celananya, nggak ada bekas kayak putih-putih, hijau, kuning itu, harusnya begitu. Oke, ini berarti untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan kalau misalkan keputihan juga harus segera dikontrol seperti itu ya, Dok? Iya, harus ya, jangan dibiarkan sampai jadi kronis sehingga ketika dapet virusnya jadi kalah gitu ya. Akhirnya nanti jadi berubah lesi prakanker. Oke, ini berarti kaum wanita yang terkena keputihan juga salah satu yang beresiko tinggi terkena kanker serviks seperti itu ya, Dok. Iya. Nah, selain keputihan apalagi nih, Dok, yang biasanya di kaum wanita yang bisa Beresiko mendorong ya. beresiko Iya. terkena kanker Jadi serviks? berhubungan seksual terlalu dini, belasan. Oke. Ya, karena kalau masih belasan itu serviks itu masih dalam proses pematangan gitu. Jadi dia belum mateng tapi sudah harus
terpapar ya secara mekanis ya atau terpapar. Jadi akhirnya zona namanya ada zona transformasi, zona yang masih belum matang itu berubah gitu, mudah berubah, fragile, rapuh gitu, gampang rusak. Oke. Makanya kalau mau mulai berhubungan itu sebaiknya di atas 20-an. Oke, berarti Iya. umur 20 udah cukup matang seperti itu, Dok? Ya boleh lah. Kalau di bawah situ ya yang ditakutkan kan sekarang zaman sekarang gitu ya. Masih belasan, masih muda sudah melakukan hubungan seksual padahal belum siap rahimnya itu untuk terpapar Oke. gitu. Itu berarti untuk remaja seperti itu ya, Dok ya? Iya. Itu karena vaginanya akan robek atau gimana sih, Dok, sehingga dia bisa beresiko terkena kanker serviks? Iya, jadi di serviks itu ada namanya zona transformasi. Zona di bagian itu ya kayak cincin gitu. Di mana sel-sel itu mudah berubah gitu jadi error, jadi mutasi. Gitu ceritanya. Makanya tadi pertanyaannya gimana? Kalau misalkan remaja itu yang berhubungan akan beresiko terkena kanker serviks seperti itu ya, Dok. Iya. Nah itu Iya, kenapa karena nih, belum Dok? matang itu. Karena belum matang sehingga dia mudah terluka atau bagaimana sih, Dok? Mudah bermutasi. Oh, oke. Mudah berubah jadi abnormal, jadi sel yang abnormal. Sel normal jadi abnormal. Kanker kan sel yang abnormal, Betul. yang gila, sel gila istilahnya ya. Menggila dia tumbuhnya menggila gitu ya. Nah, untuk virusnya sendiri, apakah memang karena dibawa oleh pasangannya atau bisa muncul sendiri, Dok, di vaginanya seperti itu? Nggak bisa. Jadi virus itu kan harus ditularkan. Oh, oke. Iya. Berarti kalau Harus misalkan ada hubungan seksual. Ya, atau skin to skin contact atau bisa dari cairan ya, dari cairan ditularkan melalui cairan. Oke, Ya seperti yang tadi ya virus itu kan ada DNA, RNA-nya. Jadi Betul. dia nggak bisa berdiri sendiri. Oke. Jadi harus ada kalau TBC kalau virus COVID ya droplet gitu ya. Betul. Baru bisa Jadi harus ada terkena. cairan dropletnya kan. Gitu. Oke, berarti virus ini Dia harus mati kalau kena sinar matahari gitu kan. Nah, kalau virus ini bagaimana, Dok? Ya, Apakah dia bisa juga seperti itu mati dalam keadaan mungkin ya, apa nih? intinya jangan takut. Itu harus ada skin to skin contact, harus ada cairan dari manusia gitu ya. Atau mungkin ya dari WC umum yang nggak bersih tapi syaratnya harus nggak bersih ya. Jadi masih mungkin ada sisa-sisa gitu. Oke, ini menarik banget nih, Dok. Karena kita juga pengguna WC umum ya, Dok ya. Itu gimana, Dok? Apakah memang juga Ya, kita beresiko Tapi dari WC-nya harus bersih aja, harus bersih ya. Jangan sampai masih ada sisa-sisa terus. Tapi kalau terkena misalkan gitu. ada- tapi tenang aja itu mungkin HPV yang low risk, yang kutil kelamin misalnya kan. ya, oke. Berarti tapi masih ada kemungkinan seperti itu, Dok ya? Aduh, ini cukup menakutkan juga nih ya. Karena memang kalau sekarang sih sudah ada ini ya semprotan untuk penghilang kuman seperti itu kalau Iya. misalnya kita mau menggunakan WC umum ya, Dok ya. Iya, intinya harus bersih sih, jangan sampai ada sisa cairan. HPV-nya itu Sebelumnya. ya. Oke deh, ini berarti virus yang disebarkan atau ditransfer seperti itu, Dok Iya. ya. Nah, ini untuk laki-lakinya sendiri kalau misalkan dia berhubungan dengan wanita yang terkena ada virusnya itu, apakah dia juga akan terkena suatu penyakit, Dok? Bisa, ya karena HPV atau human papilloma virus atau virus papilloma manusia itu menyerang kulit, mukosa gitu. Oke. Nah kalau laki-laki itu biasanya anal gitu. Oke, nah kalau Anal ya mukosa anus maksudnya. kalau wanita kita biasanya terkena kanker serviks. Nah, kalau di laki-lakinya dia terkena penyakit apa nih, Iya Dok? kanker mukosa anus itu bisa. Oh, oke. Iya. Kena kanker Pada- juga seperti itu ya. Maaf ya pada homoseksual. Ya oke. anal kan. Itu seberapa tinggi, Dok, resikonya kalau misalkan berhubungan yang seperti itu? Risikonya cukup tinggi kalau berganti-ganti pasangan, ya kan? Kalau atau pasangannya itu yang tidak setia gitu ya. Jadi yang satu setia, satu tidak. Ya kan? Jadi dia bisa menularkan. Oke. Ya. Oke, ini izin, Dok, kalau misalkan dia tidak pernah berganti pasangan, apakah Iya. juga dia beresiko akan terkena kanker serviks seperti itu? Kemungkinannya jadi rendah, itu Oh, aja oke. sih. Kemungkinan
makin rendah tapi Iya. ada masih kan kemungkinannya semakin besar kalau semakin banyak. Oke, betul. Jadi berarti artinya memang virus yang ditularkan seperti itu ya, Dok? Iya ya? ditularkan. Oke, nah ini biasanya mungkin pemirsa TVRI suka takut nih misalnya ada gejala-gejala yang abnormal seperti itu. Jadi sering searching seperti itu deh, ya Dok ya. Iya. Kalau misalkan di internet tuh biasanya kalau gejala kanker serviks nih katanya kakinya bengkak seperti itu, Iya. Dok. Nah ini mitos atau fakta nih, Dok? Fakta, itu stadium lanjut ya. Jadi gejala lainnya kalau yang lanjut-lanjut nih jelas sekali ya. Jadi kadang dia datang dengan perdarahan di luar siklus mens. Biasanya tanggal 1 mens, Dok, tapi kok tanggal 15 saya mens lagi. Pas diperiksa ternyata kanker serviks gitu. Oke. Jadi dia bukan lagi ada riwayat berhubungan tapi sudah spontan bleeding gitu. Berdarah aja gitu karena kegesek sendiri gitu, jadi dia berdarah sendiri. Oke. Karena sudah saking lebarnya lukanya itu Lukanya. ya. Mm-mm. Jadi pendarahannya keluar begitu aja seperti Iya itu, Dok? begitu. Terus gejala lain ya kalau yang berat ya, kalau dia sudah menyebar ke organ-organ sekitar ya akan terasa sakit panggulnya. Oke. Ya karena kan di sekitar panggul itu ya bisa menyebar ke depan, ke kantong kencing, ya bisa mungkin campur darah gitu bisa. Atau Oke. ke belakang itu sebelahnya rahim ada rektum, ada usus gitu. Jadi Itu bisa mungkin nyeri gangguan BAB juga bisa gitu. Kalau dia sampai besar ukurannya, dia bisa menjepit si saluran air kencing. Jadi air kencingnya tuh jadi dikit. Ya. Kalau kaki bengkak itu karena dia menjepit saluran balik, aliran darah balik. Jadi Oke. darah nggak bisa balik. Salah satu indikatornya kakinya bengkak ya. seperti itu. Iya. Oke nih, Dok. Setelah ini mungkin kita akan membahas nih bagaimana caranya kita mendeteksi di rumah seperti itu ya, Dok ya. Dan untuk itu pemirsa TVRI Sumatera Selatan jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Niko, katanya Linda mau datang. Kok belum datang sampai sekarang? Winda mungkin Pak. Winda udah kita hubungin. Maklum lah dia kan lagi sibuk ngurus usaha kopinya Pak. Mungkin sebentar lagi dia datang. Hai, maaf ya, telat. Biasalah jalanan macet. Ibu-ibu sosialita lah. Kan arisan kan di mana-mana. Mumpung lagi lengkap. Selfie yuk. Pak Erli, ini tangannya tidak boleh seperti ini Pak Erli. Oh iya, kan kita lagi masa pilkada. Untung belum ke foto ya. Jadi di masa pilkada sekarang ini sebagai aparatur sipil negara atau ASN dilarang untuk berpose foto dengan jari, menunjukkan angka, isyarat, dan juga simbol-simbol tertentu. Jaga netralitas, jaga kebersamaan, kerukunan, serta persatuan dan kesatuan. Terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan, dan Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter, dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan bisa berdialog secara interaktif bersama dokter kita mungkin melalui telepon di 0711 311 454 atau bisa juga chat kami di WhatsApp 0823 11 98 1790. Dan ini sudah ada satu pertanyaan dokter yang sudah masuk ke WA kita. Ini ada yang nanya nih, Bu Dokter, maaf mau nanya, ada saudara saya umurnya sudah 50 tahun dan terkena kanker serviks nih, Dok. Itu penyebabnya apa, Dok, kalau udah umur 50 tahun tapi terkena kanker juga, Dok? Iya, memang sebetulnya kalau dulu kanker serviks itu menyerang wanita-wanita yang sudah berusia tua. Oke. Iya, karena trennya sekarang
hubungan seksual terlalu dini itu sudah teramat sangat ya, atau hubungan bebas juga. Jadi kejadiannya tuh sudah semakin muda. Sebetulnya dulu biasa usia segitu. Berarti kalau 50, 45 gitu. Sekarang saya ketemu pernah waktu saya sekolah itu anak pertama ketahuan. Jadi waktu dicek bukaan, teraba berdungkul-dungkul, ternyata itu kanker serviks udah. Padahal anak pertama dan usianya masih 20-an. Ya ampun, ini masih muda sekali muda ya dok sekali, ya. betul. Itu dia bisa datang ke dokter tuh dengan keluhan apa nih dok? Ya, jadi dia awalnya mau lahiran. Jadi ada diperiksa bukaan kok berdungkul-dungkul. Oh oke. Kita inspekulo, kita periksa gitu ya. Ternyata itu kanker serviks. Oke. Nah ini kalau pasien yang mungkin pernah dokter temui di RSI Al-Azhar Kota Palembang ini biasanya sering nggak sih dok dengan keluhan kanker serviks? Kalau di RSI Al-Azhar jarang. Jarang. Ya, paling 3 bulan sekali gitu ya. Karena biasanya kalau yang seperti itu kan dirujuk ke rumah sakit rujukan seperti RSMH gitu ya, yang sudah ada fasilitas untuk terapinya, pengobatannya. Bahkan sekarang sudah ada sinarnya di RSMH sudah ada. Jadi provinsi-provinsi lain tuh ke sini di sekitar Sumatera bagian selatan untuk melakukan radiasi. Ke RSMH kita ya dok ya. Nah ini pasien yang datang dokter temui di RSI Al-Azhar ini biasanya rentan usia berapa nih dok yang terindikasi kanker serviks itu? Sekitar 40-an ya. Jadi dia datang, dia bilang ya dia ada kontak bleeding. Jadi setelah berhubungan dia keluar darah dan ada keputihan. Ada keputihan yang agak banyak gitu. Biasanya sih nggak ada, tahu-tahu tiba-tiba ada gitu. Dan memang bercampur kecoklatan. Setelah diperiksa memang sudah ada di inspekulo sudah ada, tapi belum sampai ke dinding vagina ya sepertinya dan dirujuk. Oke, berarti tapi itu udah masuk ke stadium 2 ya dok ya? Ya. Oke, nah ini bisa jadi nanti diperiksa lagi kan ya, diperiksa secara seksama. Dengan pemeriksaan lanjutan seperti itu dok ya? Iya, pertama-tama ya pasti dengan biopsi nanti. Di biopsi dulu itu goldennya ya, jadi harus diperiksa biopsi, diperiksa di bawah mikroskop, oke ini kanker serviks baru, kita melakukan pengobatan. Oke, nah ini sebelum biopsi itu untuk mendeteksi kanker serviks itu biasanya dilakukan pemeriksaan apa dok? Inspekulo. Inspekulo? Iya, inspekulo. Dilihat kayak berdungkul-dungkul, pertama di VT dulu ya, kok kayak berdungkul, di inspekulo tampak lesi, ya udah kita lakukan biopsi. Tapi sekalian aja langsung ke RSMH dilakukan biopsinya kan. Oke, nah ini mungkin untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang ada di rumah nih dok, yang umurnya masih 20-an dan takut-takut nih mungkin ya, karena baru menikah mungkin seperti itu. Nah ini bisa dideteksi dari rumah nggak sih dok untuk kanker serviks ini? Nggak bisa. Oh nggak bisa, ya, karena kan lokasinya di dalam, ya. Kalau di luar aja kita agak sulit ya, apalagi di dalam. Jadi ini rahim, lalu paling ujungnya itulah serviks, mulut rahim. Lalu setelah itu vagina 6-7 cm. Jadi nggak bisa kelihatan kecuali dipasang alat ya, spekulum namanya, lalu dilihat secara AFU, secara jelas. Itu baru. Jadi makanya perlu untuk melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis obgyn. Ya, jadi jangan cuman periksa-periksa darah, tensi gitu ya. Periksa bawah juga harus rajin. Harus rajin seperti itu ya dok. Nah ini pemirsa TVRI Sumatera Selatan mungkin yang menikah masih usia muda boleh nih langsung segera mendatangi spesial obgyn seperti itu ya untuk mendeteksi secara dini seperti itu dok ya. Betul. Paling lambat ya 3 tahun setelah mulai berhubungan seksual ya. Untuk melakukan pap smear. Untuk melakukan pap smear. Nah ini selain pap smear ada vaksin juga. Kalau vaksin itu biasanya bagusnya di umur berapa dok? Ya semakin dini itu semakin bagus ya, karena kan belum terpapar dia, semakin efektif. Iya. Memang dilulukan yang belum terpapar. Jadi makanya ada sekitar 12 tahun, 14 tahun ya, sampai 14 tahun itu cuma 2 kali pemberian. Kalau lebih dari kalau usia 15-an itu sampai dewasa itu 3 kali pemberiannya. Nah ini seberapa efektif nih dok pemberian dari vaksin HPV ini? Sangat efektif. Sangat efektif ya dok. Itu kira-kira berapa persen nih dok wanita jadi nggak terkena kanker serviks?
Ya, itu balik lagi ya. Kalau vaksinnya itu vaksin tipe apa? Balik lagi ada tadi. tipe-tipenya Ya, lagi kalau ya. misalnya cuma bivalen, quadrivalen ya, tipe 16-18 aja. Ya kalau yang bukan 16-18 gimana? Kan nggak dikasih. oke. Makanya kita udah ada Gardasil 9. Jadi merek nih ya. Tapi memang nggak apa-apa. Memang itu spesial. Jadi dia ada 7 tambahan ya. Jadi 5 nambah lagi. Oke, itu apakah semuanya harus kita ini vaksin atau gimana nih dok? Atau pilih-pilih aja? Orangnya gitu ya, sebaiknya semuanya. Semua yang akan berhubungan seksual sebaiknya dilakukan. Karena kan penyebaran virus itu melalui hubungan seksual, skin to skin contact. Oke. Iya. Nah ini kalau di RSI Zahra udah ada belum nih dok untuk HPV dan juga pap smear-nya? Ada, sudah Oke, ada. udah ada ya dok ya. Berarti kalau pemirsa TVRI mau cek, mau vaksin juga bisa ya? Bisa, vaksin Oke. bisa, sudah siap, pap smear juga bisa. Oke, nah ini juga katanya pemirsa TVRI Sumatera Selatan kalau misalkan mau ke RSI Zahra ada diskon seperti itu ya dok ya? Iya. Untuk pap smear dan juga vaksin HPV ada diskon sebesar 15% nih dok. Waduh, keren banget ya. Ini mungkin kalau mau ke RSI Zahra boleh langsung ke dokternya ke dokter aja kali ya. Iya. Oke deh, ini selain itu dokter untuk deteksi dini, kalau misalkan ada perempuan yang haidnya telat atau mungkin jarang seperti itu dok, nah ini apakah juga salah satu bentuk nantinya dia akan beresiko kanker serviks atau gimana dok? Head telat itu nggak ada hubungannya. Oke. Iya. Kalau headnya yang jarang itu kan biasanya ada kan ya dok ya? Nggak juga. Jadi Nggak juga ya? iya, head telat, head jarang itu hubungannya dengan hormonalnya. Berarti nggak ada sangkut paut dengan kanker serviks juga ya dok ya? Iya. Kanker serviks berhubungan dengan HPV, virus HPV dan daya tahan tubuhnya gitu ya. Dan faktor-faktor resiko tadi yang disebutin ya. Gonta-ganti pasangan, berhubungan seksual terlalu dini. KB hormonal juga ada hubungannya. Jadi pemakaian KB hormonal yang lebih dari 5 tahun itu memiliki faktor resiko. Merokok. Kenapa tuh dok? Karena terjadi perubahan di situ, di selnya itu. Karena efek dari hormon itu. Oke. Dia lebih rentan seperti itu dok ya? Iya, jadi Oke, nah ini ada 2 tipe untuk mencegah pap smear dan juga HPV, itu perbedaannya apa nih dok? HPV sama vaksin sama pap smear itu perbedaannya gimana dok? ya, jadi kalau kita ngomong pencegahan untuk kanker serviks itu ada 3. Ada 3? Iya, Oke. primer, sekunder, tersier. Kalau primer itu awal gitu, sedini belum terinfeksi, namanya vaksin. Belum terinfeksi kita udah buat daya tahan tubuhnya. Sekunder itu adalah kita sudah terinfeksi, ya itu dengan cek apakah ada virus HPV-nya, ya kan. Lalu yang kedua dengan IVA, periksa IVA tes atau pap smear, yaitu ngelihat kelainan di serviksnya, udah terbentuk lesi prakanker apa enggak. Kalau enggak, ya aman ya, lanjut 3 tahun kemudian kalau pap smear. Lalu tersier itu kalau sudah terbentuk lesi prakanker, jadi kita obatin. Diobatin Iya, ya dok ya? namanya LEEDS, Large Loop Electro Excision Transformation Zone, LLETZ. Oke, berarti Atau LEEP juga ada. Kalau LEEP itu dia cuma loop aja, Electrosurgical Excision Procedure. Jadi cuma cincin dikopel. Kalau LEEDS itu bulat gitu ya, bulat transformation zone, zona transformasi yang bulat kayak cincin itu dikopelnya segitu. itu bentuk pengobatan atau deteksi Pengobatan tadi? lesi prakanker. Oke. Itu pengobatan lesi prakanker. Oke. Nah, Kalau untuk deteksi itu kan dengan periksa. periksa tadi ya Iya. dok, apakah dia punya virus atau enggak seperti itu ya Iya, dok apakah ya? ada sudah kelainan atau enggak. Kalau pengobatan yang di tersier tadi diobatin. Jangan sampai prakanker ini tumbuh berkembang menjadi kanker. Oke, masih bisa dicegah seperti itu ya dok ya? Meskipun sudah lesi prakanker. Oke. Sudah. Oke, nah ini deteksi dininya dokter selain ke rumah sakit berarti nggak bisa di rumah seperti itu ya dok ya? Oke, tapi apakah memang nggak ada tanda-tanda seperti itu dok? Nggak ada sampai stadiumnya sudah cukup lanjut ya. Jadi kalau memang ada pasien 1A1, 1A2 itu ketemu itu ketika dia rajin pap smear. Oh. Iya, jadi nggak akan ketahuan kalau dia nggak rajin pap smear. Oke, nah ini
pola hidup nih mungkin dok. Pola Iya. hidup seperti apa nih yang mungkin akan mendukung seorang perempuan bisa terkena kanker serviks? Ya, pola hidup yang higienenya kurang ya. Jadi kalau higienenya kurang, kebersihannya kurang kan mungkin aja dia lembab, jarang ganti celana dalam, mungkin ya saat menstruasi jarang ganti pembalut, mungkin itu kan termasuk higiene ya, kebersihan, gaya hidup kebersihannya kurang. Terus juga gaya hidup kurang gizi ya. Jadi untuk melawan kuman itu kan melawan virus harus ada daya tahan tubuh ya. Perlu gizi asam folat. Ada penelitiannya itu kekurangan vitamin D, E itu bisa mempengaruhi. Iya. Oke. Daya tahan tubuh gitu ya untuk melawan si kuman. Oke, ini Si berarti virus. dok kalau misalkan perempuan itu punya daya tahannya tubuh yang baik dan kuat, berarti dia bisa melawan seperti itu dok? Atau Ya, bagaimana dok? bisa. Oke. Tapi kan banyak hal lainnya selain daya tahan tubuh ya. Misalnya saat itu dia lagi, misalnya gini, dia sekarang lagi bagus ya. Jadi terkena virus HPV kan bukan cuma sekali. Setiap berhubungan seksual dia punya resiko. Oke. Iya kan? Jadi kalau sama si A dia berhubungan lagi sehat-sehatnya gitu kan, nggak kena. Oh, oke. Iya kan, sama B dia Meskipun lagi virusnya ada gitu dok? Iya, terus B dia lagi kurang fit gitu ya, atau mungkin lagi keputihan gitu atau apa gitu kan, bisa aja kan. Oke, ini berarti kalau dalam satu kali hubungan belum tentu dia akan menjadi kanker serviks seperti itu Iya dok? betul, ya tadi ya, jadi bisa aja dia sembuh. Tapi kalaupun dia nggak sembuh ya nanti dia akan terus berubah jadi lesi prakanker. Lesi prakanker sendiri itu bisa sembuh juga gitu. Tapi kadang kita nggak tunggu-tunggu ya, langsung kita terapi dong. Oke. Nah ini dok, di stadium berapa nih dok kanker serviks ini bisa disembuhkan seperti itu dok? Sebetulnya bisa semua ya disembuhkan, cuman keberhasilannya. Oh, oke. Gimana Iya, tuh dok? diobatin ya, bisa diobatin ya. Dan survival rate-nya, jadi semakin complicated pasti semakin sulit dong. Kalau dia udah kemana-mana, paling kita berharap terapi kita udah komplit, udah bagus gitu. Berharap bisa sembuh gitu. Tapi dari stadium 1 sampai 4 yang stadium 1 ya yang paling mudah untuk disembuhin seperti itu dok? Iya paling mudah, ya karena kan dia belum menyebar kemana-mana. Oke. Kadang malah sampai cuman konisasi aja atau simple histerektomi gitu ya, 1A, 1A2. Tapi kalau udah 1B itu sudah harus dilakukan radikal histerektomi, lalu terapi-terapi yang lain, cek kelenjar getah beningnya juga harus dicek apakah sudah ke kelenjar getah bening untuk dipastiin aja. Iya. Jadi intinya harus pasti bersih dong. Apakah itu sudah menyebar atau belum seperti itu ya dok ya? Iya, untuk memastikan ya jangan sampai kita lengah. Oke, nah ini mungkin stigma di masyarakat nih dok ya, karena dia merasa tubuhnya sehat, dia merasa mungkin suaminya juga nggak jajan seperti itu ya dok ya, jadi dia keinginan untuk pap smear dan lain sebagainya agak kurang nih dok. Nah tapi kalau menurut dokter seberapa penting sih kaum wanita itu harus pap smear seperti itu dok? Penting. Penting Iya, banget ya dok ya? Penting banget, karena wanita, tadi kan kita udah bahas ya, kejadian kanker serviks itu kedua terbanyak setelah tumor payudara. Gitu. Jadi wanita harus aware mengenai ini. Padahal kita bisa cegah gitu loh. Karena kalau kanker payudara tiba-tiba aja datang gitu ya, nggak ada lesi prakankernya. Gitu. Sayang sekali kita nggak lakukan kesempatan ini gitu, kita nggak cegah. Atau udah terlambat. Kan pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Betul. Apalagi sehat mahal ya dok? Iya, sehat mahal juga. Capek ya, kadang kegagalan pengobatan kanker serviks itu karena dia nggak enak, nggak nyaman, sakit, jadi nggak dilanjutin. Oke. Ya kan? Kegagalannya karena dia nggak tubuhnya lemah komplit, seperti itu. terapinya nggak komplit. Oh, oke. Iya, nggak dilanjutin, itu banyak gagal dari situ. Oke, untuk penyembuhannya sendiri terapinya itu biasanya berapa lama sih dok? Kalau radiasi, itu radioterapi itu ada luar dan dalam. Kalau luar 25 kali, kalau dalam 3 sampai 4 kali. Ya, juga bisa kadang ada dikasih kemoterapi sebagai ajuvan untuk mensensitisasi supaya lebih bagus gitu loh efeknya radiasi itu. Oke. Nah, di stadium berbulan-bulan ya dok ya? Iya, kalau yang ya bayangin 25 kali ya. Kalau lagi down kan nggak bisa. Iya, betul.
Iya, masa mau digempur juga Iya. istirahat dulu gitu. Kadang sampai berbulan-bulan. Oke, tapi pengobatannya harus komplit seperti itu ya, Iya. Dok? Nggak boleh terkelang-kelang atau bagaimana, Dok? Betul, nggak boleh, harus sesuai waktu. Paling kita kasih jeda tuh untuk memperbaiki diri aja gitu, untuk ada perbaikan terus lanjut lagi gitu. Nggak Oke. boleh. Kan kita mau menyerang si virus, si kanker, ya mau sampai Biar selesai. kankernya Iya, lemah jangan seperti tersisa gitu, sampai habis. Oke, oke. Nah, itu tadi sudah dijelaskan juga kalau misalkan pengangkatan rahim Iya. itu di stadium berapa ya, Dok ya? Tadi sedini 1A2 bisa Oh, simple sudah. hysterectomy. Oh, oke. Ya, Di simple stadium aja. 1 pun sudah bisa 1A. angkat rahim seperti itu, Dok. Ya 1A2 bisa, preference-nya ya. Sebetulnya konisasi bisa, tapi harus di follow up terus gitu. Simple hysterectomy oke. Oke. Iya lebih oke lah, Oke. biar lebih yakin. Lebih yakin ya, Dok ya. Nah, tapi kalau misalkan sudah diangkat seperti Iya. itu, Dok, sudah Tapi pengobatan. itu untuk yang 1A, 1B gitu ya. Tapi kalau udah menyebar gitu 2B misalnya itu udah nggak bisa lagi Udah kita nggak bisa angkat-angkat. lagi? Iya, Oke. harus diradiasi. Oke, berarti radiasi ini dia apakah lebih efektif atau bagaimana nih, Dok? Jadi pengobatan itu kan sudah secara saintifik ya, sudah terbukti bahwa ini kalau ini kayak gini, kalau 1A gini, 1B gini gitu. Oke, memang sudah ada tahapannya seperti itu ya, Dok. Oke, nah Sudah ini pasti, makanya sayang sekali kalau kita misalnya kita dibilang kanker serviks ya, ibu terkena kanker serviks, terus dia cari pengobatan lain, Oh, oke. iya, padahal kan ganas sifatnya, ya doubling time-nya cepet ya, metastasisnya masif gitu ya, waktu yang dihabiskan untuk cari alternatif itu sayang banget, ya. Oke, ini mungkin singkat saja nih, Dok, untuk mengenai tentang pap smear itu sendiri, seberapa pentingnya ini kaum wanita harus pap smear, dan nanti fungsi dari pap smear ini apa nih, Dok? Fungsi dari pap smear adalah untuk pencegahan, pencegahan sekunder. Supaya kita tahu ya, early detection, kita bisa mendeteksi lesi prakanker ini. Jadi kalau ada lesi prakanker kita obatin. Kadang ya pap smear itu kan bukan cuma lesi prakanker. Kita jadi tahu, oh ternyata saya cervicitis, ada radang nih di serviks saya harus berobat, saya harus kasih antibiotik misalnya ya. Seperti itu, saya harus obatin. Jadi pap smear itu penting sekali. Jangan cuman medical check up ya, tapi yang bawah lupa. Padahal penting ya. Penting banget. 50% kehidupan ya. Betul. Hidup tanpa seks kayaknya kurang ya. Oke deh, ini karena memang penyakitnya juga cukup ganas, jadi harus deteksi dini sedini mungkin seperti itu ya, Dok Betul. ya. Dan buat pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang mungkin pengen mendeteksi dini, Iya. bisa langsung ke RSI Hazara karena ada diskon untuk pap smear dan juga vaksin HPV sebesar 15%. Dan terima kasih banyak, Dokter, sudah mau main ke sini dan juga Iya. mengedukasi pemirsa yang ada di rumah untuk lebih aware kalau kanker serviks bisa terkena kapan saja dan pada siapa saja seperti itu ya. Oke, terima kasih sekali lagi, Dokter, sudah mau main ke TVRI. Sama-sama, terima kasih juga. Oke, dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan, terima kasih sudah menyaksikan program Halo Dokter. Terus saksikan program kami untuk membahas kesehatan lebih banyak lagi. Untuk itu, saya Roza Holila, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.